Halo, kita bertemu lagi dengan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar tidak panjang-panjang tentang peran bedah plastik dalam hal body contouring atau pembentukan tubuh. Tentu saja saya tidak akan berbicara teknis karena saya tahu Anda tidak tahan lama untuk mengikuti rekaman di channel atau di kanal YouTube ini. Baik. Siapa di antara Anda yang tidak ingin tampil cantik? Katakanlah kalau Anda bukan perempuan, maka siapa yang tidak ingin melihat hal yang indah dan cantik? Saya tidak akan mengajak Anda untuk memperdebatkan topik yang akan saya bawakan ini dari aspek yang bisa jadi menimbulkan polemik. Tetapi saya akan mengajak Anda untuk berbicara dalam aspek kebutuhan secara general secara umum bagi mereka yang memang betul-betul menyadari dan membutuhkan. Apa sih yang dimaksud dengan body image? Penampilan itu penting karena pada dasarnya orang itu ingin tampil cantik. Kalau tidak ada orang berdandan. Ya, Anda bisa mendiskusikannya lebih jauh dan lebih dalam, tetapi pada kenyataannya kehidupan manusia itu berkembang dalam kultur yang orang juga memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan body image, persepsi tentang tubuhnya, persepsi tentang penampilannya, dan itu ada pada kita semuanya, tidak cuma untuk perempuan. Jadi ketika ada idealisasi di dalam benak kita, persepsi tentang penampilan tubuh kita dengan apa yang kita lihat pada kenyataannya, terutama ketika Anda bercermin, yang lebih parah lagi ketika kata orang lain yang bisa jadi sering membunuh, tidak menyehatkan cara pandang kita, itu bisa menimbulkan problem. Karena pada dasarnya terdapat gap antara yang kita persepsikan, kita inginkan dengan apa yang kita lihat, kita tampilkan bisa jadi berbeda. Jadi budaya untuk menerima konsep cantik, mendapatkan konsep indah, itu ternyata memerlukan prasyarat. Kapan itu prasyarat bisa dipenuhi? Yaitu ketika kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terpenuhi. Kasarnya orang bisa bilang, boro-boro mikirin penampilan, mau kebutuhan makan sehari-hari saja tidak cukup. Maka itu tidak bisa kita perbincangkan untuk sampai pada pengalaman di dalam memahami urusan tampil cantik. Jadi ada waktu yang kita gunakan dalam kesibukan sehari-hari kita untuk mendapatkan pengalaman estetis. Dengan demikian, ada pengamatan indrawi yang cukup yang membuat kita berpengalaman dari waktu ke waktu untuk mengenali apakah kita sudah mulai memasuki arena, ranah kebutuhan untuk tampil cantik ini. Saya percaya bahwa Anda juga setuju ketika saya tuliskan di sana ya. Beauty is more than skin deep. Ya, soal cantik itu bukan cuma soal tampilan luar. Definitely, I agree with that. Tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwa apa yang tampak, yang kasat mata, bukan soal sikap, cara pandang, cara pikir yang bisa menentukan orang itu tampil sebagai individu atau pribadi yang cantik, yang memberikan keindahan dalam relasi kehidupan. Karena ternyata dalam keseharian tampilan fisik itu selalu saja memiliki daya tarik yang tak terabaikan. Hal apa saja ya dok yang membuat kita cantik? Kecantikan pada dasarnya merupakan bagian gaya hidup sehat. Karena kalau Anda tidak sehat, Anda acak-acak, tak peduli diri, ada yang kurang ideal, ada yang kurang sehat dalam keseharian Anda. Karena kita tahu ya, kesehatan tidak hanya urusan sehat fisik, tetapi juga urusan sehat mental dan juga secara sosial. Budaya tentang konsep cantik ini merupakan ekspresi aktif tentang apa saja yang kita sukai tentang diri kita. Dan dia berkembang dari waktu ke waktu, berubah seturut dengan perkembangan zaman.
Jadi pada dasarnya kultur tentang body image terkait dengan mana yang cantik, bagaimana yang indah itu berubah, berevolusi. Bagaimana dengan evolusi kecantikan dari masa ke masa? Dalam periode sejarah, figur perempuan itu digambarkan dengan bentuk tubuh yang populer, diakui pada era itu yang mana yang dianggap ideal atau cantik. Pada era Renaissance, kira-kira itu berlangsung sampai akhir abad ke-19, jadi tahun 1800-an ya. Wanita yang subur dalam hal ini bentuk tubuhnya subur, bukan soal kesuburan secara fertility ya, atau fertilitas, itu tertampilkan dalam dokumentasi kultur lukisan yang ada. Kalau Anda suka berkunjung ke museum, maka era Renaissance itu akan bisa disertai dengan tampilan mereka yang cantik itu adalah mereka yang subur, dalam arti bentuk tubuhnya relatif berisi. Kemudian dengan dengan berjalannya waktu, maka konsep itu mulai berubah. Kira-kira pada abad ke-20, beauty icons melalui superstars pada zaman itu menampilkan bentuk cantiknya dan menjadi idola pada era itu berubah. Anda masih kenal yang namanya Ibu Marilyn Monroe? Ada hourglass shape, bentuk tubuh yang montok, yang pada kala itu dianggap yang paling cantik. Lalu dengan berkembangnya zaman juga waktu berjalan, maka terjadi perubahan. Karena ternyata bentuk tubuh yang twiggy sempat menjadi idola. Ya, twiggy maksudnya seperti batang ya. Kurus, saya lebih suka sebetulnya menyebutnya tidak kurus, tapi very slim. Langsing, namun padat berisi, menjadi bagian idealisasi pada era berikutnya. Lalu itu terjadi perubahan antara yang langsing dengan padat berisi dan ultra thin atau straight line yang kira-kira seperti android shape gitu ya. Itu bisa menjadi konsep cantik di kala itu. Kalau Anda ingat beberapa tahun yang lalu, saya kira sudah hampir 1 dekade yang sudah berjalan sampai tahun ini, di masa yang lalu ya sudah tidak ada lagi iklan itu, tentang iklan blind date. Aplikasi untuk blind date itu saya kira masih terus berjalan dan berkembang kala ini, maka iklan itu menunjukkan betapa respons si salah satu dari kedua orang yang sedang blind date, janjian buta itu, ketemu lalu dia kecewa karena apa? Yang dia pikirkan dan dia bayangkan tidak sama dengan kenyataan pada waktu dia bertemu si blind date-nya. Tapi saya tidak akan memperbincangkannya untuk tidak membuat kita jadi berdebat. Nah, gambar ini memberikan contoh bagaimana siluet yang seperti ini digambarkan sebagai bentuk tubuh yang cantik di era Renaissance. Saya kira lebih jelas lagi Anda bisa melihat di banyak museum, khususnya di Eropa dan juga di dunia barat yang lain. Saya pikir juga masih ada di Asia museum-museum yang bisa memiliki koleksi gambaran di kala itu bagaimana bentuk tubuh yang dianggap cantik. Lalu berkembang juga kalau Anda lihat ini era yang sudah lebih ke belakang, dalam hal ini lebih mendekat di era kini, itu sudah berkurang tetapi masih relatif berisi. Dan kalau Anda juga melihat lukisan yang sangat terkenal ini, maka Anda lihat sebetulnya bentuk tubuhnya relatif berisi. Nah, ini era Ibu Marilyn Monroe yang relatif bentuknya seperti hourglass gitu ya, dengan lekuk yang relatif montok atau berisi. Kemudian mulailah bergeser, orang menjadi mengidolakan atau mengidealisasi bentuk yang slimmer seperti yang ada pada siluet yang ada pada gambar di kanan kiri saya ini. Kita lihat bahwa upaya atau konsep idealisasi bentuk cantik itu, bentuk tubuh yang cantik, yang ideal, lalu sempat bergeser dengan adanya peran otot yang relatif tampak dominan pada bentuk tubuh yang slim atau yang twiggy. Apa sih yang dimaksud dengan tubuh idola? Nah, sekarang ketika kita bicara tubuh idola, maka itu ada di benak kita masing-masing. Jadi apa yang saya sampaikan tadi tidak selalu berarti harus diikuti karena masing-masing kita punya konsep apa yang dimaksud dengan cantik. Kalau dalam hal ini batasannya adalah membicarakan tentang bentuk tubuh yang cantik. Jadi
Penampilan yang relatif unisex oleh karena ada peran otot yang juga tampil terbayang pada permukaan tubuh menjadi ikut berperan pada idealisasi bentuk tubuh ideal pada masa kini. Jadi dengan demikian kalau saya lompat mengambil contoh bentuk perut, evolusi yang sudah berjalan itu disertai dengan gejolak antara orang perlu menunjukkan bentuk kontur ototnya atau tidak. Tetapi yang pasti bahwa individual style of beauty memegang peran penting. Jadi tidak selalu Anda sama dengan stream dunia. Bagaimana peran bedah plastik dalam membentuk tubuh? Bedah plastik dalam hal ini di area estetik itu bisa dimanfaatkan, dalam hal ini tekniknya dapat dimanfaatkan untuk membantu memperoleh tampilan bentuk tubuh yang diinginkan, yang diidealisasi. Dalam hal ini adalah body contouring atau pembentukan tubuh melalui intervensi bedah plastik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bentuk yang harmonik dari kondisi yang relatif tidak harmonis atau tidak harmonik. Lalu ini juga disertai dengan situasi atau kondisi akibat proses menjadi tua yang tidak dapat dihindari membuat tampilan atau bentuk tubuh menjadi kurang harmonis. Secara praktikal, konotasi pembentukan tubuh atau body contouring ini meliputi upaya untuk membuang lemak yang berlebihan atau keberadaan lemak pada tempat yang tidak diinginkan. Apa yang bisa dilakukan? Pada dasarnya bedah plastik dapat membantu dengan prosedur liposuction atau bedah sedot lemak, atau juga bisa dikerjakan secara lebih jarang ya dengan lipektomi atau membuang lemak dengan pembedahan dan tidak melalui liposuction. Tidak semua lemak berlebih atau maldeposisi hanya perlu disedot. Karena apa? Karena ada proses penuaan atau ada unsur genetik keturunan yang juga disertai dengan kekenduran kulit. Walaupun Anda masih berusia muda, tetapi karena ada inherited factor, itu bisa menunjukkan bahwa Anda memiliki kelebihan kulit yang sudah tidak elastis. Bahkan ada kekenduran otot yang bisa menjadi penentu prosedur apa yang dapat dikerjakan. Bagaimana sih perut yang estetik itu, Dok? Perut yang cantik itu menampilkan penonjolan-penonjolan serta lekuan-lekuan yang indah. Saya akan tunjukkan gambarnya secara sepintas siluet nanti ya. Bayangan perut tanpa ada lapisan lemak dan relatif disertai dengan pinggang yang ramping. Ada penonjolan sedikit massa otot yang menjadi tanda feminitas yang relatif menggairahkan dalam konsep yang ada di kala ini. Ya, sejawat sekalian, sobat sekalian, perut dalam hal ini disebut indah adalah perut yang tanpa kelebihan lemak. Dan kondisi ini juga memberi gambaran perut itu tampil muda dan segar. Nah, itu tadi yang saya sebut. Secara anatomi, deskripsi yang ada di gambar ini itu mau memberikan gambaran atau bayangan ketika kulitnya disibakkan, lalu kita meneropong ke dalam, maka apa yang ada, struktur yang tampil di permukaan ini digambarkan oleh adanya peran otot, bukan peran lemak. Demikian pula dengan lekuk dan tonjolan itu mengikuti adanya kontur otot, bukan karena kelebihan lemak. Dan pada tampilan yang cantik ini juga diikuti dengan bentuk pinggang yang relatif ramping. Jadi apa saja faktor yang mempengaruhi bentuk perut kita? Kita lihat, ada unsur yang tidak dapat dihindari, yaitu pada situasi pasca hamil dan melahirkan. Ada penimbunan lemak, ada kelebihan kulit akibat peregangan pada masa kehamilan. Dan karena proses kehamilan ini juga, maka bisa terjadi pertambahan jarak otot perut. Orang kenal dengan six packs. Ada 2 kolom otot yang harusnya berdampingan dekat, lalu dia menjauh. Dengan demikian, maka perut menjadi tampil lebih gembung oleh karena ototnya kurang kencang gitu. Pada pasca kehamilan dan melahirkan yang sering tampak pada wanita usia pertengahan itu juga disertai dengan kondisi yang kurang disukai oleh pemilik tubuh ya, masing-masing ya.
yaitu adanya penimbunan lemak, kulit kendur, dan otot yang kendur. Dalam hal ini tidak cukup liposuction, maka kemungkinan Anda akan membutuhkan abdominoplasti atau tummy tuck. Bagaimana disharmoni perut dapat dicegah? Secara gamblang, jawaban singkat, pola hidup sehat. Kalau kondisi natural yang tidak dapat dicegah tadi, apa boleh buat, tetapi pola hidup sehat akan membantu Anda untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, yang menarik. Jadi kendala natural seperti ini sulit diatasi. Mau tidak mau harus kita ikuti kenyataan dan itu masih dapat diatasi oleh prosedur bedah plastik. Bagaimana operasi dikerjakan? Kita akan bertemu pada kesempatan berikut karena saya tahu Anda tidak mau menonton sampai selesai. Tapi jangan lupa bunyikan loncengnya dan Anda subscribe. Like, why not? Jaga kesehatan. Bye.